Kalau banting itu bahaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut ke pertemuan 2. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk absen di MHS online. Yang kedua, apa teman-teman sudah mengerjakan tugas yang minggu kemarin? Dan ganda? Tugas di Google Classroom. Kemarin baru perkenalan, Pak. Oh, belum kirim database ini ya? Belum kirim database untuk nama, nomor NIM sama email ya? Excel-nya? Atau nanti saya copy bisa nggak ya? Langsung nempel. Belum pada ngerjain berarti ya? Ntar waktunya saya setting lagi untuk yang pertemuan 1. Silakan baca pertemuan 1, terus kemudian jawab soal pilihan ganda di Google Classroom. Nanti sama pertemuan 2. Iya, teman-teman. Untuk Pak. Ya, absensi online-nya udah jalan semua kan? Udah, Pak. MHS online-nya nggak bisa, Pak. Oh, kalau nggak bisa nanti ketik lagi untuk apa namanya nama mahasiswa sesuai absensi, sesuai nomor urut absen. Nanti saya absenin di akhir pertemuan. Oke. Untuk Classroom apa e-learning, Pak? Di Classroom. E-learning saya belum apa-apain. Oke, Pak. Untuk pertemuan 2 tentang notasi sigma dan dasar-dasar statistika. Screen-nya sudah tershare ya. Next. Ini untuk bahasa notasi sigma. Rumusnya N sigma X1 dibaca sigma X1, 1 dari 1 sampai dengan N. N itu adalah jumlah notasi atau jumlah angka yang dikumpulkan atau jumlah nilai yang menjadi populasi. X itu adalah nilai pengalinya. Misalnya X-nya 2. 2i, i-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1. N-nya berapa? N-nya misalnya kumpulan populasinya ada 10, berarti 10 kali 1 kali 1. Jadi dibacanya contoh A, 10 dikali X1, XI plus YI plus ZI. Jika itu 111, berarti 10 ditambah 1 kali 1, tambah 1 kali 1, tambah 1 kali 1. Sederhananya ini sama aja seperti kalian menjumlahkan, hanya ditambah logo notasi sigma. Kenapa ada notasi sigma? Karena nanti kita harus memprediksi berapa kali untuk proses statistiknya. Contoh yang B pun sama. N sigma 1. K-nya mau berapa? K-nya misalnya mau bilangan konstannya misalnya 2. Dia
prediksinya itu ada dari pembulatan berdasarkan jumlah sigma. Caranya nanti ada di slide selanjutnya. Ini contoh nilai K-nya. Kalau nilai K-nya udah ketemu, biasanya dia nilainya koma ya, sepersekian 6,1, 6,2. Tapi ini dibulatkan. Kalau nilainya di atas 6,1, berarti dia jadi 7. Harusnya kalau prorata itu di bawah 0,5 itu biasanya ke bawah. Lalu pengertian distribusi frekuensi adalah merupakan penyusutan data dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item termasuk dalam salah satu kelas tertentu saja. Gunanya untuk mengatur data mentah. Data mentahnya seperti apa? Data mentah itu data yang belum dikelompokkan. Yang belum dikelompokkan itu seperti apa? Kalau kita mainannya itu jarang yang kategori ya. Pun kalau ada kategori, kita rubah ke bentuknya ke numerik. Gitu. Misalnya bisa, tidak bisa, hampir bisa. Ya bisa itu 1, tidak bisa itu 2. Berapa kali tidak bisa terulang. Tapi kalau kita lebih kepada populasi secara numerik, 1, 2, 3, terus sampai 100 gitu. Lebih kepada numerikal. Kelasnya adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Jadi nanti yang kita jadi review itu berdasarkan nilai terendah ataupun nilai tertinggi, berdasarkan kelas limitnya. Kelas limit itu nilai teratas, nilai tertinggi yang didapat. Terus limit atas, boundaries itu nilai tengah atau average. Lalu bagaimana menyusun distribusi frekuensi? Jadi kalau nanti di slide selanjutnya, mungkin kalau ada yang udah baca slide, dia banyak kumpulannya, angkanya masih bentuknya acak. Misalnya dari 1 langsung 22, 33, 44, terus balik lagi ke 23, 25 gitu. Jadi tidak urut, angkanya tidak urut. Nah, di Mamba Array itu harus kita urutin. Diurutnya kalau mau paling gampang di Excel itu di filter ya. Kalau di kotak itu ya tetap di filter, cuman filternya per angka. Tapi kalau kotak itu sih biasanya manual, jarang yang langsung pakai komputer. Jangkauannya, berdasarkan jangkauannya tadi misalnya 11, paling tinggi berapa? Paling tinggi misalnya 90. Berarti nanti R-nya berapa? R-nya berarti 90 dikurang 11. Jadi berapa? 78 ya? 79 untuk menentukan nilai R. Lalu untuk menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges adalah nilai K sama dengan 1 plus 33 log N. N-nya berapa? N-nya tadi berapa jumlah kumpulannya, berapa jumlah populasinya. Misalnya tadi 11, 22, 23, 25. Berarti kan itu ada 4. Berarti log 4. Menentukan nilai K-nya itu seperti itu. Lalu gimana cara pakai log N? Biasanya kalau dulu saya log N-nya itu pakai kalkulator saintifik. Tuh, berapaan tuh? Tinggal Itu statistik data tuh, lu mau gak filenya? Statistik data. Filenya. Statistik data lu mau filenya gak? Gak. Gak jadi. tinggal dimasukkan 1 plus 3,3 log N. Ini rumusnya sudah seperti ini ya, 1 plus 3,3. Lu kayak gini gak tuh? Tinggal nambahin Tak. berapa kumpulan N-nya. Bisa. Berapa kumpulan N-nya kita tentukan sendiri. Nih, gini tuh lo kayak gini gak tuh? N sama dengan Bisa, udah. di observasi. Bakal yang kayak boneka begitu. Ini siapa di suaranya? Lu kayak gini gak? Nih. Perjalanan. Mas Rahmat. Anjing. Tuang maksud. Terus menentukan interval kelas. Interval kelas sama dengan I sama dengan R dikurangi K. R itu kan jumlah maksimum kurang minimum.
K-nya itu jumlah berdasarkan rumus Sturgesnya ini. Batas-batas ini 0,5 skala kecil, ini maksudnya round up sama round down. Tapi di pemakaiannya selalu kita buat round up. Jadi event itu 6,1 tetap di round up jadi 7. Gitu. Ini nilai mid-nya ini average ya, pakai average. Nah, ini untuk data mentahnya. Ini yang tadi saya bilang tuh nilainya masih acak 55, 48, 2, 49, 78, 59, 27. Lalu menentukan N-nya itu apa? N-nya itu 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 5. N-nya sama dengan 50. Ini populasinya. Ini yang kita bisa observasi. Jenis-jenis distribusi kumulatif, frekuensi relatif. Lalu modelnya apa sih? Modelnya di sini kita bisa install di analisis toolpack. Kalau teman-teman ada Excel bisa diinstal kalau mau ikuti instalannya. Instalannya modelnya seperti mana Excel? Excel. Ini jadi kita masuk ke file, terus option, masuk ke add-in, terus masuk in, terus go, terus browse, sorry. Option, in, ini nih, sini, terus oke. Terus go, dia baru ada nih, sini, terus oke. Caranya gitu, kalau mau menggunakan model di sini. Untuk share analisis toolpack di Excel 2020 ya, atau sesuai dengan perangkat kerja masing-masing. Ini kalau mau dicontohin, ntar aja lah. Inputnya belum input ya. Ini untuk model perhitungannya, kalau nanti masukin data, kemudian nanti dilihat batas atasnya, ini batas atasnya seharusnya di sini ada angkanya nih, angkanya dari berapa sampai dengan 14.
Terus ini ada angkanya 15 sampai dengan 19. Berarti ini harusnya ada 20 sampai 24. Dia nggak ngejelasin secara gamblang ya, berapa nilai sebelumnya sama nilai sesudahnya. Harusnya nih ada nilai sesudahnya. Karena ini pakai Excel ya, mungkin dia tampilannya toolpath-nya seperti ini. Kalau misalnya sudah diproses ini secara otomatis muncul histogramnya. Untuk tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Saya masih nyoba minta ke kampus untuk program SPSS-nya. Nanti kalau sudah dapat saya share di grup untuk program SPSS-nya. Ikut transformasi data. Nah ini model SPSS-nya nih. Saya baru nyoba sekali sih SPSS ini. Itu juga waktu persamaan persepsi di kampus. Tapi belum dapat sampai sekarang. Kalau udah dapat kita coba untuk memasukkan nilai yang sesuai pelatihan. Saya tadinya mau coba teman-teman latihan pakai ini, tapi untuk mengumpulkan tugas saya lebih suka pakai pilihan ganda, jadi nggak mau bikin yang seperti ini. Ini kita ngasih teori-teorinya aja ya. Teorinya nanti model penggunaan SPSS-nya seperti ini. Ini sama dia otomatis muncul. Kalau ini udah dimasukin, ini grafiknya juga otomatis muncul. Ukuran gejala nggak masuk ke latihan. Dan ini juga median juga nggak masuk pelatihan, Apa teman-teman mau nyoba pakai Excel? Kalau mau nyoba pakai Excel, saya coba persilahkan. Cuman harus input data dulu. Udah soal tugas saja. Kita coba explore di sini aja ya. Ini explore di sini nih. Harusnya ini nempel sama bahan di sini. Jadi saya coba jelasin yang untuk data Excel-nya. Misal menggunakan data ini Rmax. Rmaksimumnya berdasarkan data ini adalah kalau dicari Rmax-nya itu 86. Jadi di Rmin-nya dimasukinnya Rmax-nya dimasukin 86. Lalu dimasukkan nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu 22. Berarti 86 dikurang 22 sama dengan 64. Nah, untuk nilai R adalah 64. Untuk menentukan nilai rumus Turges adalah 1 plus 33 log N. N-nya itu tadi 50. 33 log N. Kalau saya ya pakai rumus akal saya pakainya 1/10. Gitu. Jadi minimum log N-nya itu adalah 5. Tapi kalau berdasarkan rumus ini, nilai log N-nya adalah kalau nggak salah 6,1 kalau tadi saya nggak salah coba. Nilai N log, susah juga nyontohin di sini ya, 6,1. Jadi di sini 33 log N, kalau di enter itu 5, poin sekian. 1 ditambah 5,1 dibulatkan jadi 5,1 dibulatkan jadi 6. Jadi 1 plus 6 sama dengan 7. Nilai I-nya sama dengan berapa tadi? 64 dibagi 7. Itu untuk menentukan nilai interval kelas. Jadi berapa kemungkinan modus pengulangan di
observasi sini adalah 7 kali pengulangan yang sama. Kalau dimasukkan kategorinya yang di sini, ini dia nanti ada 7. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6 ya. Kalau contoh yang ini 6. Dia nanti harusnya di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harusnya model seperti ini nih 7. Tapi ini warnanya sebelah bawah. Kemudian nanti yang di sini nih 0 sampai 4. Misalnya 0 sampai 14. Berarti average-nya itu 7. 7 kalau dibagi 14 itu 2. Ini harusnya jadi 50%. Terus ini misalnya tadi 15 sampai 19. Berarti 4. 4 berarti cuma 20%. Modelnya seperti itu. Enaknya di kelas sih ya. Kalau di kelas bisa kita coret-coret. Di sini saya belum ahli nih nyoret-nyoret di gambar di sini. Kira-kira seperti itu untuk menggunakan nilai prediksi untuk distribusi frekuensi. Itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan untuk nilai statistik ini? Nanti soal tugasnya juga kiranya soal tugasnya seperti mengacu ke yang nilai ini. Tinggal ditambah-tambah aja. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Alhamdulillah sudah pusing ya. Pusing memang kalau menjelaskan tentang statistik. Sejatinya nilai statistik itu adalah nilai yang kita memprediksi average atau rata-rata. Jadi teman-teman bisa mengasumsikannya kalau tidak dikuadratkan, dikurangkan. Namun kalau dimasukkan kepada rata-rata dalam angka ini, ya teman-teman harus tahu batasan untuk berapa kemungkinannya. Berapa kemungkinan yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa dipecah sendiri. Berapa kemungkinan yang dimunculkan. Nanti dia akan muncul total frekuensinya. Berapa kali kira-kira average 0 sampai 14 yang akan muncul. Kalau misalnya ini nih 14. 1, 2, 3. Terus misalnya berarti 15 sampai 19. Ya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 20 sampai 24. 20 sampai 24. 20 mana buku? 1, 2, 3, 4. Ini ya 4. Jadi harusnya nih nilai bin ini nih harus ada jangkauannya dari berapa sampai dengan berapa untuk mengetahui berapa kemunculannya. Kalau dipakai yang seperti kita masuk pada bahasan pertama, ini pakai goal 6. Kalau yang pakai rumus manual, berapa kita bisa melakukan pencapaian sampai 100%. Itu kira-kira gimana teman-teman? Sejatinya sih itu, rinciannya sih itu. Jadi kalau yang bahasan lain sepertinya nggak terlalu masuk pembahasan. Yang penting teman-teman tahu skala kemungkinan yang akan keluar dari suatu kumpulan populasi dari angka-angka yang mau dibuat. Kalau misalnya si teman yang mau kemarin buat volume air untuk hemat biaya, nah volumenya dimasukkan dalam populasi ini. Cuman bentuknya jangan dibuat kotak begini, nanti susah bikin arrange populasinya.
bikin range populasinya sama kayak yang ini aja. Jadi nanti ini bisa difilter urut dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Jadi nanti ngebaca berapa average-nya itu bisa lebih mudah. Sudah? Kalau sudah dan kalau sudah pusing, ya sudah, kita sudahi aja pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk average itu rata-rata ya, Pak? Iya, average-nya rata-rata. Rata-rata nanti dia masuk ke untuk percentage kumulatif, biasanya kumulatif ini memperkirakan rata-ratanya. Atau nilai mid ya, kita nyebutnya nilai middle. Gimana teman-teman? Luar biasa. Bingung, Pak. Bingung ya? Bingung. Apa mungkin praktek kali Pak, langsung praktek kali. Coba ya. Belum ada bayangan. Nah, Kamu di mana? sini 12. 78. Ah, 30, 25. Average. 30, 31, 19. Filter ya. Mau di filter.
Aduh, 10 menit lagi. Oke. Ini ada 20 data. Misalnya tadi Rmax sama Rmin. Rmax. Rmax-nya berarti dia 33. Menentukan nilai range. Range-nya berarti sama dengan 33. Di sini min-nya adalah 10. Dengan ini kurang lebih tadi 23 range-nya. Terus ini kan kita mau menentukan banyaknya kelas yang mempergunakan rumus tugas. Kayaknya 1 plus 33 log n. Log n kita Google aja kali ya. Jadi caranya ngelog itu kita coba pakai Google log n. Nah, 33 log n. Jadi sama K ini K sama dengan 1 plus 3,3 N-nya berapa? 20 log n. Log 20 sama dengan 1,3 sama dengan 1,33 plus 1,3 sama dengan 1 plus sama dengan ini 5,6. Berarti nilai K-nya adalah 6. Berarti 6. Ini untuk menentukan nilai K. Nilai K-nya. 5,6 tuh dibulatkan jadi 6 itu, Pak. Jadi kalau dia event itu di sininya nggak 1,3, misalnya di sininya 1,1 misalnya. 5,4 tetap aja dia jadi 6. Jadi nggak ada apa kayak round up di atas 5,5, di atas 5,4 jadi 6. Saya diajarinnya seperti itu. Jadi kalau udah ada koma sudah dimasukkan ke atas. Atau yang atasnya ini, misalnya yang ini. Misalnya 20 plus N-nya berapa tadi? N-nya berarti 20. N-nya 20. Terus sigma K. K-nya K berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lah K-nya cuma 1. K-nya 6. Sama dengan 26. Seperti itu. Nanti tambah. Kalau yang kuadrat gimana? Yang kuadrat dikuadratkan. Nilainya cuma ditambah. Ini paketnya satu aja, jadi nggak pusing. Tinggal ditambah-tambah aja. Tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Udah mulai pusing? Nggak ngerti? Nggak jelas? Pusing, Pak. Liar. Nyutan. Liar, Pak. Minggu depan kali kita saya coba minta SPSS-nya biar bisa langsung
coba. Belum dikasih sama akademiknya. Karena memang harus full teori ya. Kalau misalnya harus lab itu saya harus ngelangkahin orang lab. Kalau udah, ini belum ada yang masuk absen ya, daftar absen. Boleh, Pak. WA. Belum ada yang mulai absen. Pak, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Siap. Pak siapa? Ya, mohon, tadi Bapak emang udah menjelaskan, tapi saya tidak Paham. menyimak yang untuk pertamanya. Untuk absen, ini mengenai absen sih Pak. Untuk absen lewat mana ya Pak? Ya. Absennya lewat itu WA. Karena kan nggak bisa. Lewat Instagram kan? Nggak lewat e-learning Pak? E-learning saya sering shutdown di tengah jalan. Lagian juga nggak kewajibannya yang dilaporkan secara online itu di MHS online. Di LMS memang sudah digunakan, tapi belum jadi absen primary. Yang absen primary itu di MHS online. Karena datanya langsung ke BA. Sangat penting ini pertanyaannya ternyata ini. Ya mohon maaf Pak, soalnya tadi saya tidak Oh menyimak, iya. Bagus. awal baru masuk. Jangan yang berbobot lah nanyanya. Yang biasa-biasa aja. Dan mau nanya apa, Rian? Biasa. Oke, tinggal 3 menit lagi sesuai kontrak kerja kita. Bahwa cukup kontrak perkuliahan kita. Belum pada dapat SMS itu ya dari Dekdikbud yang kuota Dari admin. gratis. Apa itu Pak kali Pak? Benar, Oh emang tidak itu ada, Pak? benar Pak? Emang itu benar ya Pak ya? Itu kan disuruh daftar, tapi ada sih tertera di situ dari BESI. Iya, Kayak beberapa dari sih KTP segala macem. Tapi itu benar gak sih Pak? ada beberapa sih yang keluar gitu ya. Apa kayak model tunjangan BPJS itu ya yang dapat tunjangan gitu parsial. Saya sih belum dapat, saya juga belum dapat. Tapi katanya ada beberapa dosen udah dapat. Saya pikir udah pada dapat. 80 apa 30 giga. BT. Dapat 50 giga, Pak. 50 giga. Sudah, kalau misalnya sudah pusing, mending nanti teman-teman download apa namanya data Excel mahasiswanya dikirim ke saya biar bisa ngerjain tugas yang minggu kemarin belum dikerjain sama yang hari ini dikerjakan biar untuk mengisi nilai tugas. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup, sudah tinggal 1 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan atau masih mau coba-coba tetap bisa japri saya ya karena saya masih harus buat report sampai malam. Itu aja yang dapat disampaikan. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Pak, sudah, Pak. Ya, makasih ya. Selamat Oke, Pak. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adian, si PA, si Adian PA.